Oke teman-teman, kembali lagi di channel Jisusei Jepang. Oke, pembahasan kita kali ini pembahasan tentang bagaimana cara belajar bahasa Jepang dari nol. Yang udah pro boleh di skip. Oke, konnichiwa, ohayo gozaimasu, konbanwa, dan sebagainya. Yoroshiku onegaishimasu. Jadi pembahasan kita kali ini adalah bagaimana cara belajar bahasa Jepang itu dari nol. Jadi, banyak orang yang ingin ke Jepang tapi bingung belajarnya dari mana lah. Nggak ada biaya buat masuk LPK lah bang. Jadi di sini aku mau berbagi sedikit pengalamanku ya. Aku bukan orang hebat, tapi aku mau berbagi sedikit pengalamanku ketika di LPK. Sekarang aku alhamdulillah udah di Jepang. Jadi yang pertama-tama itu kalian harus ada niat untuk belajar. Nomor satu, niat. Kenapa harus bilang ada niat? Karena kalau nggak ada niat kalian, meskipun kalian belajar terus nggak ada niat, itu percuma, nggak bakal masuk ke otak kalian. Jadi yang pertama niat dulu. Jadi kalau kalian udah punya tujuan ke Jepang itu buat apa, atau ada hal yang kalian sukai tentang Jepang itu ada, pasti seberapa pun kalian bahasa Jepang itu sulit bingung gimana, pasti kalian akan terus lakukan moto-moto gambarimas. Nah seperti itu. Setelah itu kalian yang kedua, kalian harus bisa baca hiragana katakana. Oke? Kenapa bang harus baca hiragana katakana? Jadi gini ya, kalau kalian pengen ke Jepang nggak bisa baca hiragana dan katakana itu muri teman-teman. Kenapa saya bilang muri? Karena sebagian di Jepang itu kanji dan hiragana katakana. Bahkan kalian jika menghafal kotoba itu perlu baca hiragana. Gak mungkin kan kanjinya. Mungkin ada orang yang belajar dari kanji dulu. Aduh, itu orang gimana itu? Orang lagi pusing itu. Jadi yang pertama itu bisa baca hiragana dan katakana. Nulis pun perlu. Jadi setiap kotoba itu nanti kalian ada hiragananya. Contohnya gini, kotoba itu kan kosakata pergi ikimas, keluar demas, dan makan tabemas. Nah, seperti itu. Di kosakata bahasa Jepang itu dibagi tiga. Yang pertama songkego, yang kedua kenjugo, yang ketiga teinego. Nah, seperti itu. Teinego itu yang pakai des atau maskei. Achira deska. Di sana deska gitu. Jadi Achira tuh di sana, Korea deska. Ini bukan. Jadi gitu. Kalau buat yang masnya gini, contohnya demas, keluar, keluar. Nah, itu yang pakai bentuk maske. Jadi hiragana dan katakana. Kita kembali ke hiragana dan katakana. Hiragana dan katakana itu punya 46 46 huruf, teman-teman. Jadi kalian wajib kalian pelajari. Nah, di sini aku akan sedikit berbagi pengalamanku ketika belajar hiragana. Aku mungkin dulu belajar hiragana itu kisaran 1 minggu 2 minggu, bahkan di APK aku banyak orang yang cepat apa satu hari ada yang mungkin udah punya basic dulu sebelum di SMK-nya, ada yang seminggu ada. Aku itu palingan seminggu, kalau nggak salah seminggu lebih lah pokoknya gitu. Aku orangnya susah nangkapnya dulu, meskipun aku belajar aku susah nangkapnya, tapi berkat aku berusaha, aku punya tujuan ke Jepang yaitu untuk karir ke Jepang dan untuk membahagiakan orang tua aku. Jadi aku terus menghafal tiap malam hiragana katakana itu. Jadi sebelum kalian ke Jepang, kalian pun harus bisa, wajib. Banyak yang di pelosok, bang aku di pelosok, bang aku gak punya uang buat ke LPK. Jadi buat kalian yang gak usah ke LPK pun bisa sebenarnya, cuman visa kalian itu berbeda teman-teman. Jadi kalian harus pakai visa yang namanya Tokutegino, yang artinya TG. Kalian di Jepang itu kalian bisa bisa beda, peraturannya pun beda sama Jisusei. Kalau saya kan Jisusei itu kan minimal magang, maksimal magang 3 tahun. Kalau TG itu kalian maksimal kalau nggak salah itu 5 tahun. Jadi kalian tuh kalau kalian punya cuman TG itu agak berat ya. Kalian harus punya sertifikat yang namanya JLPT atau JFT, dan sertifikat buat kerjanya yaitu SSW.
SSW ini tuh bebas tergantung kalian minat pada pekerjaan tertentu. Misalnya kalian mau sama bidang kaigo atau perawat, dan kalian mau pada bidang pertanian atau restoran, banyak semua job di Jepang. Bahkan yang nyupir-nyupir pun sekarang udah ada baru di sini. Jadi kalian tentuin. Jadi kalian dari pelosok manakah, kalian gak punya uang kah, itu bukan bukan menutup jalan kalian untuk berangkat ke Jepang. Itu nggak jadi penghalang. Kalian bisa semangat, lebih semangat lagi, dan kalian pasti bisa. Dan untuk belajar hiragana itu kalian bisa pasti seminggu 2 minggu juga. Hiragana itu udah mulai dari A, I, U, E, O, K, Ki, Ku, Keko. Nanti di link deskripsi saya kasih buat kalian belajar hiragana, katakana. Itu dulu tahap awalnya. See you next video. Bye bye.